Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas, review film Wasik. Apa jadinya ketika narapidana baru saja keluar dari penjara dan malah berbuat kriminalitas lagi? Ya, hal tersebut terjadi pada sebuah film yang berjudul Faster 2010. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja kita buka passwordnya. Cekibrot. Adegan diawali dengan pria tubuh besar yang bernama Driver yang resmi dikeluarkan dari kurungan besi. Tak lama setelah itu, Driver kemudian datang di sebuah tempat yang dimana banyak sekali tumpukan mobil bekas. Dan tujuan dia datang ke situ adalah ingin mengambil kembali mobil lamanya yang sudah disimpan sejak dulu kala. Lalu dia memulai aksi kriminalitasnya lagi dan sudah ada satu target yang akan dia habisi sebagai balas dendam atas kematian saudara laki-lakinya yang bernama Gary. Tepat setelah sampai di kantor Bakersfield, lalu dia langsung masuk tanpa memperdulikan orang-orang yang sedang bekerja di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba, setelah kejadian itu, detektif polisi yang bernama Cobb datang dengan gaya layaknya bak sinematografi dengan ngudut sembarangan di area TKP. Driver kemudian mengunjungi Roy Ground yang tujuan dia adalah ingin membeli nama-nama yang telah menghabisi saudaranya. Tapi ketika nama yang dikasih oleh Roy tidak lengkap dan malah menaikkan harga jualnya, jelas hal tersebut membuat Driver kesal dan Roy langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Driver. Tapi Kenny malah takut sendiri ketika melihat tato di tangan Driver karena dia tahu bahwa Driver bukanlah orang sembarangan. Sementara itu, Casiro dan Cobb mengamati rekaman CCTV dan Casiro mengatakan bahwa ekspresi korban bukanlah wajah ketakutan, tapi kelihatan bahwa ekspresinya telah mengenali si pelaku. Sesaat di mobil, Driver kemudian mencari targetnya yang kedua dan diketahui bahwa target keduanya adalah kakek tua yang sudah punya banyak uban di seluruh rambutnya. Adegan berpindah kepada pembunuh bayaran yang bernama Killer dan dia mendapatkan telepon dari seseorang untuk menghabisi Driver. Kemudian Driver berhasil merampok bank, tapi di tengah perjalanan pulang, polisi berhasil mengetahui aksinya tersebut dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saking ahlinya Driver dalam mengemudi, membuat teman-temannya teriak histeris layaknya emak-emak yang seneng ketika Ryoyo iso kumpul bareng karo anak lan putu-putune. Kemudian Cobb dan Casiro menyelidiki masa lalu Driver dan menemukan bahwa dia telah dikhianati selama perampokan. Casiro mengingatnya dari video tersebut di mana leher kakak tirinya Driver digolok oleh pria berkulit hitam. Lalu kejadian itu direkam oleh Tyson alias kakek tua beruban yang menggambarkan seseorang pria tidak dikenal menembak kepala Driver hingga dia mati. Tapi ajaibnya dia berhasil selamat kembali setelah plat besi logam yang ditanamkan dengan operasi di tengkoraknya. Setelah itu Driver berhasil menemukan targetnya dan langsung menembaknya tanpa omong secuil pun. Sesaat setelah keluar, Killer berhasil menemukan keberadaan Driver dan akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Merasa tak punya urusan dengan Killer, maka akhirnya Driver langsung pergi dari tempat tersebut. Sesaat kemudian Killer telepon dan bercerita kepada pacarnya bahwa dia bingung kenapa menangkap Driver bukanlah hal yang mudah. Tetapi pacarnya tetap meyakinkannya bahwa dirinya bisa melakukan hal itu. Driver kemudian mengunjungi mantan pacarnya yang tujuannya ingin menanyakan tentang gimana kabarnya anaknya dulu. Ternyata mantan pacarnya mengatakan bahwa dia telah menggugurkan kandungannya dan memulai hidup baru bersama orang lain. Di sisi yang berbeda kita diperlihatkan dengan Killer yang telah resmi menikah dengan pacarnya. Sebagai pengantin baru mereka merayakan pernikahannya dengan cara berlatih tembak-menembak.
Lalu pada malam harinya, driver datang di sebuah klub malam di Nevada. Lalu pas di klub tersebut, dia melihat pria kulit hitam yang dulu telah menggorok saudaranya hingga wafat seketika. Dan secara diam-diam dia langsung mengikuti pria tersebut. Dan ya, sesaat di toilet pria itu terkejut ketika melihat driver masih hidup dengan kejadian masa lalunya. Dan akhirnya aksi balas dendam pun dimulai. Ketika pria itu sudah lengah, langsung dia mengatakan bahwa dirinya mempunyai anak laki-laki dan menyuruh driver untuk meneleponnya dan meminta maaf atas kesalahannya dulu kala. Sementara itu driver menelepon anaknya pria tersebut dan langsung mengatakan bahwa ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Adegan berpindah kepada killer yang sedang bersiap-siap menata senjata apinya. Tapi tak lama kemudian istrinya datang dan mengatakan bahwa killer jangan melakukan hal itu karena dia sudah berjanji sebelumnya akan menghentikan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Tetapi killer langsung menegaskan bahwa dirinya akan berhenti total ketika masalah ini terselesaikan. Singkat cerita, driver mendapatkan berita dari radionya bahwa dikabarkan warga Handy Sheridan bertarung untuk hidupnya setelah diserang secara brutal di klub gentleman dan korban menderita luka tusuk di bagian perutnya. Lalu dokter memberitahu bahwa kondisinya kritis. Langsung driver putar balik karena dia tahu bahwa orang itu adalah pembunuh saudaranya. Driver tanpa ngomong apa-apa langsung main masuk ke rumah sakit dan mencari keberadaan pria tersebut. Dan dia tidak peduli lagi dengan bahwa nantinya pasti dia bakal dicari oleh pihak kepolisian. Lalu pada akhirnya ketemulah si target dan ciba-ciba. Lalu cop mencoba menjatuhkan driver, namun usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan malah dirinya harus terpojok oleh driver. Tapi sejahat-jahatnya driver, dia masih punya hati nurani bahwa dirinya tidak akan membunuh orang yang tidak pernah menghancurkan hidupnya. Lalu saat mengemudi dari rumah sakit, driver menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengikutinya dari belakang. Driver langsung menancapkan gas di jalan bebas hambatan. Ketika sudah sama-sama berhenti, driver langsung menembak bannya killer hingga bocor. Lalu killer dengan cepat langsung menembak pas mengenai leher driver. Akibat luka tembak di lehernya, lalu driver menyuruh ibunya untuk menjahit lukanya. Dan akhirnya terungkaplah fakta bahwa ayahnya lah yang mengatur agar dia dan Gary dibunuh setelah mereka menolak membagikan uang hasil curiannya dari bank. Namun driver mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu. Dan jelas hal ini adalah teori konspirasi yang sudah direncanakan. Dan orang terakhir dalam daftarnya adalah seorang penginjil keliling yang bernama Alexander Gerard. Luar biasa sekali, dulu penjahat sekarang sudah bertaubat. Setelah menyelesaikan layanannya, dia dihadapkan dengan driver yang sudah menatapnya di depan saat dia berkhotbah. Setelah semua orang pulang dan kini hanya urusan pribadi mereka, tapi di tengah perbincangan tiba-tiba anak dan istri Gerard datang. Yang jelas hal tersebut membuat driver bingung antara membunuh Gerard atau tidak. Ketika di tepi pantai, driver mengatakan bahwa yang mau mereka bunuh adalah saudaranya sendiri. Lalu Gerard meminta maaf atas kejadian waktu itu. Lalu dia mengatakan setelah kejadian itu, dia mengkonsumsi banyak narkoba hingga dia masuk ke dalam penjara. Tapi saat di sana dia mendapatkan panggilan untuk menyelamatkan dan menolong anak seperti masa lalunya. Tetapi driver sudah tidak bisa memaafkan kesalahannya. Dengan perasaan sedih, marah, kesal, capek, akhirnya pistol ditodongkan dan ciba-ciba. Go back to your family. Saat di tenda, driver kemudian dihadapkan dengan killer yang sudah siap untuk membunuhnya. Namun tetapi tiba-tiba cop datang dan mengancam killer untuk tidak membunuh driver. Tapi tanpa diduga, sungguh membagongkan sekali bahwa orang yang menembak driver dulu adalah cop itu sendiri.
Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Rencana Cobb menyewa killer adalah saat itu dia berpikir kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu ketika killer gagal dalam misinya, otomatis dia turun tangan di lapangan untuk masalah ini sebelum driver membunuhnya. Oke, kalian pasti bertanya, loh kenapa pas waktu di rumah sakit Cobb tidak dibunuh drama driver padahal sudah ditodongkan pistol? Hal itu terjadi karena pacarnya Gary alias saudaranya driver yang dibunuh di awal adegan tadi adalah informannya Cobb. Kalau kalian nggak tahu informan itu apa, saya jelaskan sedikit. Informan bisa disebut sebagai informer, adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi. Lalu setelah kejadian itu, Kashiro akhirnya mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang menembak driver. Dan dia langsung bergegas ke gereja yang dimana tempat Cobb berada. Marina? Hey, it's me, honey. Cobb kemudian menelepon istrinya bahwa dia telah berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Tak sampai di situ, dia juga ngerasa lebih sempurna dari biasanya. Tapi tiba-tiba. Dan ya, akhirnya driver masih hidup karena terselamatkan oleh plat logam di kepalanya. Kemudian Kashiro tiba di tempat kejadian perkara setelah driver pergi, dan dia menutupi keterlibatan Cobb dalam kasus ini. Adegan terakhir kita diperlihatkan dengan driver yang menyebarkan abu Gary di lautan dan pergi menuju matahari terbenam. Pertanyaannya, lah terus di mana killer? Ya dia pulang lah karena misinya udah selesai. Terus bojone wis goleki, arep dijak mangan bareng, kalau rendang balik tempilingi. Wes sekian dan terima kasih. Tamat. Ending yang sangat menyenangkan.